Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Fikri Friensia yang pasti di channel FAY. Nah, pada video kali ini kita akan nge-review bersama-sama Redmi 5 Plus yang saya beli second melalui online shop Shopee, dan saya akan menceritakan dengan kronologinya dan juga hasil dan ya istilahnya HP yang saya dapat tuh seperti apa, bakal saya tuntas ceritakan di video kali ini. Nah, video ini saya buat setelah beberapa hari HP ini saya miliki, karena ketika saya beli HP ini ya dengar aja ceritanya. Nah, jadi kemarin saya beli HP ini dengan harga 450.000 di Shopee, yang mana speknya itu RAM 4GB, penyimpanan internalnya 64GB. Nah, saya memang lagi ngidam HP-HP lama ya teman-teman, maka itu saya beli HP ini dengan harga 450.000. Hari itu memang saya nggak peduli lah mau HP ini keadaannya seperti apa, yang penting saya punya HP ini. Selain karena layarnya besar, compact, saya juga suka dengan Xiaomi sih. Saya suka pakai HP dari Xiaomi. Dari dulu saya pakai Redmi 3X, Redmi 3S, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 4X, kemudian Redmi 9 juga kalau kalian mengikuti channel FAY. Dan kali ini saya beli Redmi 5 Plus ya, walaupun dengan kondisi second. Batangan ada sih kardusnya, tapi kardusnya bukan kardus Xiaomi, tapi kardus entah kardus apalah gitu yang dikasih dari toko penjualnya ini. Nah, jadi HP ini ketika saya terima kemarin tuh dia pakai MIUI versi 9. Awalnya saya agak bingung kenapa MIUI 9 gitu, dan setelah di tangan saya lakukan update, saya cek update gitu di pembaruan, itu tuh pembaruannya itu nggak ada, jadi nge-stuck di MIUI 9. Nah, saya mulai agak-agak curiga apa yang terjadi dengan HP ini, kenapa nggak dapat update, padahal ya paling tidak Redmi 5 gitu harusnya dapat ke MIUI 10 lah ya, atau MIUI 11 paling tidak ya. Namun kenyataannya tidak dapat, dan setelah saya teliti ternyata saya mendapatkan HP ini dengan keadaan ROM distributor, yaitu ROM yang gimana ya dibilangnya ya, dia tuh ROM buatan distributor lah istilahnya, yang tidak bisa mendapatkan update. Nah, dan jadi saya agak putar kepala lagi, saya pikir-pikir gimana caranya agar HP ini bisa saya pakai. Dan ya, HP ini pastinya kalau udah keadaan seperti itu, Mi Cloud-nya itu kita nggak bisa login ya kemarin. Jadi Mi Cloud-nya itu udah lock, di bypass, dan keadaannya itu di MIUI 9, MIUI terkunci. Memang masih bisa dipakai sih, hanya saja MIUI-nya itu nggak bisa kita loginkan pakai akun kita. Dan saya lakukan flash HP ini dengan metode test point karena ini belum UBL. Jadi saya test point, saya pasang ke MIUI 10 global tuh awalnya. Dan setelah itu dia tuh bootloop-nya itu yang masuk ke recovery, baru tulisan di bawahnya itu this MIUI version doesn't support kalau nggak salah, itu bacaan warna merah. Dan saya lihat tutorial YouTube ya nggak berhasil. Alhasil saya coba lagi ke MIUI Cina masuk teman-teman. Namun di MIUI Cina sempat bisa pakai seperti ini, tapi terkunci Mi Cloud ya, itu terkunci Mi Cloud. Lalu saya balik ke ROM distributor lagi, lalu saya balik ke ROM global, balik ke distributor lagi, balik ke Cina lagi, supaya saya bisa melewati yang namanya Mi Cloud-nya. Karena kalau udah Mi Cloud kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nah, setelah di Mi Cloud saya pakai ADB bypass tool yang menggunakan laptop ya teman-teman. Dan ya, ini adalah HP-nya sekarang ini, dan HP ini sudah bisa dipakai dengan bebas. Minusnya adalah dia tuh tidak bisa login Mi Cloud kita. Dan ya, ini nggak bisa kita update, karena kalau update ya Mi Cloud-nya bakal terkunci lagi ya, jadi tukar jadi 2 kali kerja jadinya kan. Dan ya, ini keadaan HP-nya saat ini. Ini harusnya gold ya, ini gold. Harusnya depannya LCD-nya warna putih sih, tapi ini di sananya warna hitam, agak aneh juga, tapi ya mau gimana lagi. Dan di sini juga cacat banget nih teman-teman ya. Di sini dari sampingnya ini kalau kita lihat, nah ini harusnya ada backdoornya, tapi keadaannya kayak gini ya mau gimana lagi. Dan di sini lensa atau kaca kameranya juga udah burik banget. Alhasil hasil foto dari HP ini juga nggak maksimal. Nah, ini hasil kamera belakangnya. Namun untuk kamera depannya ya cukup ala kadarnya banget lah, nggak bisa dipakai juga untuk gaya-gayaan karena memang ya serba minus. Bahkan di LCD aja di sini ada satu peta gini. Ini peta ini merupakan nggak tahu lah ini seperti apa, dan ada garis juga di sini, garis ke bawah. Kemudian di sini ada ya deh petaannya di LCD-nya. Dan untuk main game 4 jari ini juga agak kurang enak teman-teman.
Untuk multitouch di sini cuma bisa 5 jari, alhasil ya nggak bisa untuk main game kompetitif. Jadinya ya udah saya main game yang istilahnya 2 jari aja gitu. Nah, jadi HP ini yang saya beli itu ya kayak gini keadaannya gitu. Saya main game Bus Simulator, main PPZ 2, Shadow Effect 3, ya cukup enak sih. Untuk kualitas speakernya ya biasa aja, nggak ada yang spesial banget, apalagi ini HP udah tua ya. Untuk secara performa sih HP ini masih enak-enak aja teman-teman. Baterainya setelah saya bongkar kemarin, saya nggak tahu ini baterai masih original atau udah gantian. Walaupun ya kalaupun gantian pasti ini yang dibelinya adalah baterai yang mirip-mirip dengan yang originalnya, walaupun itu KW. Tapi kalau secara kualitas ya ini baterainya masih cukup hemat banget teman-teman. Setelah saya pakai MIUI 11 ini, karena sebelumnya waktu di MIUI distributor kemarin yang sempat bisa dipakai, itu tuh MIUI-nya boros banget, bocor. Nanti kita main game kan 40%, setelah main dia tuh HP-nya bakal restart gitu, kayak nggak kuat. Setelah restart dia baterainya jadi 25. Nah itu saya agak heran. Namun setelah di MIUI ini, ya ini udah agak mendingan dan agak enak, nggak ada masalah restart. Saya nggak tahu juga ini bakal terjadi seperti itu atau enggak, tapi yang pasti selama saya main FC Mobile, Shadow Effect 3, Bus Simulator, Plant Vs Zombie 2 ini tuh nggak ada masalah seperti itu. Ya udah, ini HP udah enak dipakai, tinggal kalau mau penyempurnaan ya saya tinggal beli kaca kamera, saya tinggal ganti LCD kalau saya mau, dan itu aja sih harusnya yang bisa jadi pertimbangan untuk kedepannya. Dan bagaimana bang perasaannya megang HP ini? Ya HP ini enak sih menurut saya. Beratnya itu 180 gram dan bodinya ini solid teman-teman. Ya minusnya juga saya nggak punya casing untuk memegang HP ini, karena ini backdoornya ini dari metal. Alhasil kalau dia panas, tangan saya juga ikut panas. Jadi metal ini kan pengantar panas yang bagus tuh untuk api ya, untuk ke tangan. Ya alhasil saya juga kepanasan kalau megang HP ini, apalagi di bawah sinar matahari. Untuk kecerahan HP ini cukup cerah teman-teman. Saya pakai di bawah terik matahari juga bagus HP ini. Dan ya performanya masih enak sih, pakai Snapdragon 625. Walaupun ya ala kadarnya juga sih, nggak terlalu bagus-bagus amat, cuman ya udah cukup lah untuk kita pakai. Nah jadi di sini saya main Plant vs Zombie 2 ya, tiap hari saya mainkan. Cukup enak sih main di HP ini timbang pakai HP yang saya rekam ini, karena HP yang saya gunakan untuk ngerekam ini kan Realme 5 Pro ya. Itu boros banget baterainya teman-teman. Ini ngerekam 5 menit aja nih udah berkurang 10% kadang. Nah ya jadi itulah review kita tentang HP second Redmi 5 Plus ya. HP saya ada dua, satu Redmi 5 Plus, satu Realme 5 Pro ya, sama-sama kode 5 lah intinya. Nah bang, jadi kalau kita beli HP ini dengan harga 450.000, menurutmu worth it nggak bang? Kalau menurut saya teman-teman ya, kalau bisa, sebenarnya banyak di forum-forum Facebook yang HP Redmi 5 Plus, Redmi 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, dan Redmi Note 5 yang setara seperti ini, itu harganya 4,5 juga atau 500 ribuan. Itu kalian bisa dapat HP yang nggak distributor, istilahnya ROM HP resmi, nggak seperti ini. Nah harusnya kalian incar yang seperti itu aja. Jangan kalian terlalu nafsu untuk dapatkan HP ini ya, karena kita harus sabar juga dan cari timing yang tepat untuk membeli HP ini. Karena kadang kalau kita beli HP ini buru-buru ya, 1-2 hari kemudian ada orang yang memposting dengan harga yang lebih murah atau sama, itu malah lebih bagus daripada ini. Ini banyak banget PR teman-teman, include lah, nggak bisa update firmware, terus juga LCD juga kan, ya banyak yang lebih bagus lah. Ini juga terhitung batangan sih. Nah itu sih pertimbangan kalian. Tapi kalau kalian nggak sayang uang, 450.000 dapat HP kayak gini, ya itu suka hati kalian sih. Back to diri ke masing-masing. Ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Bila ada pertanyaan langsung aja lempar di kolom komentar, insya Allah bakal saya jawab. Ya saya Muhammad Fikri Alfiansyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo.